damai di hati. Perkenalkan, nama saya Cantika Tumpawiro dengan nomor induk mahasiswa 2014-201027, kelas A1 semester 2 di Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek akhir semester. Adapun video pembahasan kali ini yang saya angkat adalah tentang proses keperawatan. Apa itu proses keperawatan? Nah, proses keperawatan adalah suatu metode di mana suatu konsep diterapkan dalam praktik perawatan sebagai suatu pendekatan problem atau solving yang memerlukan ilmu, teknik, dan keterampilan interpersonal dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan klien atau keluarga. Nah, proses keperawatan terdapat 5 yang konsisten sesuai dengan perkembangan profesi keperawatan. Pada saat pertengahan tahun 1970-an, Blanche, Roy, Modinger, dan Jauron serta Aspinall menambahkan tahap diagnosis pada proses keperawatan sehingga menjadi 5 tahap, yaitu pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Sampai saat ini, beberapa buku keperawatan mencantumkan tahap proses keperawatan tersebut dan digunakan sebagai kerangka kerja dasar dan penghantar dari kajian ilmu keperawatan. Adapun standar praktik keperawatan profesional yang pertama adalah pengkajian. Nah, kriteria struktur di dalamnya memakai metode pengumpulan data yang digunakan dapat menjamin pengumpulan data yang sistematis dan lengkap. Diperbaharuinya data dalam pencatatan yang ada, kemudahan memperoleh data, dan terjaganya kerahasiaan. Nah, tatanan ini mempunyai sistem pengumpulan data keperawatan merupakan bagian ilegal dari sistem pencatatan pengumpulan data pasien. Sistem pencatatan berdasarkan proses keperawatan singkat, menyeluruh, akurat, dan berkesinambungan. Nah, kriteria proses yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan mempelajari data penunjang. Pengumpulan data penunjang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium dan uji coba diagnosis. Nah, sumber data adalah pasien, keluarga, orang terkait, tim kesehatan, rekan medis, serta catatan lainnya. Dengan kriteria hasil, data dicatat, dianalisis sesuai standar dan formal yang ada. Data yang dihasilkan akurat, terkini, relevan sesuai kebutuhan pasien. Adapun standar kedua yaitu diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan sebagai dasar perkembangan rencana intervensi keperawatan dalam rangka mencapai peningkatan, pencegahan, dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan pasien. Nah, proses pendiagnosaan terdiri dari analisa dan data, identifikasi masalah pasien, serta perumusan diagnosa keperawatan. Komponen diagnosa terdiri dari masalah, penyebab, tanda dan gejala, atau terdiri dari masalah dengan penyebab. Nah, bekerja sama dengan pasien, dekat dengan pasien, petugas kesehatan lain untuk memodifikasi diagnosa keperawatan, melakukan kaji ulang dan revisi diagnosa berdasarkan data terbaru. Diagnosa direkomendasikan untuk memudahkan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penelitian. Nah, adapun standar ketiga yaitu perencanaan. Nah, perencanaan dikembangkan berdasarkan diagnosa keperawatan. Yang pertama itu kriteria strukturnya adalah sasaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan perencanaan, adanya mekanisme pencatatan sehingga dapat dikomunikasikan. Kedua, kriteria proses. Perencanaan terdiri dari penetapan prioritas masalah, tujuan, dan rencana tindakan keperawatan. Bekerja sama dengan pasien dalam menyusun rencana dan tindakan keperawatan, serta perencanaan bersifat individual sebagai individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Dengan kriteria hasil tersusunnya suatu rencana asuhan keperawatan pasien, perencanaan mencerminkan penyelesaian terhadap diagnosa keperawatan, serta perencanaan menunjukkan bukti adanya revisi pencapaian tujuan. Yang keempat adalah implementasi atau pelaksanaan tindakan keperawatan. Nah, perawat mengimplementasikan rencana asuhan keperawatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan berpartisipasi pasien dalam tindakan keperawatan berpengaruh pada hasil yang diharapkan. Dengan kriteria struktur, sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, pola ketenagaan yang sesuai kebutuhan, adanya mekanisme untuk menguji dan merevisi pola ketenagaan secara republik,
serta kriteria prosesnya, bekerja sama dengan pasien dalam pelaksanaan tindakan keperawatan, kolaborasi dengan profesi kesehatan lain untuk meningkatkan status kesehatan pasien. Dengan kriteria hasil terdokumentasi tindakan keperawatan dan respon pasien secara sistematika dan dengan mudah diperoleh kembali. Tindakan keperawatan dapat diterima pasien dan ada bukti-bukti yang terstruktur tentang pencapaian tujuan. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Praktik keperawatan merupakan suatu proses dinamis yang mencakup berbagai perubahan data. Nah, diagnosa atau perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, diefektivasi asuhan perawatan tergantung pada pengkajian yang berulang-ulang. Nah, dalam evaluasi ini ada kriteria strukturnya, adanya akses informasi yang dapat digunakan perawat dalam penyempurnaan rencana, adanya supervise dalam konsultan untuk membantu perawat melakukan evaluasi secara efektif dan mengembangkan alternatif perencanaan yang tepat, serta kriteria prosesnya menyusun rencana evaluasi hasil tindakan secara komprehensif, tepat waktu, dan terus-menerus, menggunakan data dasar dan respon pasien dalam mengukur perkembangan ke arah pencapaian tujuan, serta memfasilitasi dan menganalisa data yang baru dengan sejawat dan pasien. Dengan kriteria hasil diperolehnya hasil revisi data, diagnosa, rencana tindakan berdasarkan evaluasi, pasien berpartisipasi dalam proses evaluasi dan revisi rencana tindakan, hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan, serta evaluasi tindakan terdokumentasikan sedemikian rupa yang menunjukkan kontribusi terhadap efektivitas tindakan keperawatan dan penelitian. Nah, seperti itulah proses keperawatan yang dapat saya bagikan. Kiranya bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Dalam video ini pun saya mengajak teman-teman yang baru lulus atau yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia yang di dalamnya terdiri dari 6 fakultas keperawatan, hukum, teknik, pertanian, ilmu sosial dan ilmu politik, serta sastra. Sebagai informasi, keperawatan telah terakreditasi D. Untuk itu, saya Cantika Tomopawiro pamit undur diri. Salam sehat.